Yang saya hormati seluruh dosen pendamping di seluruh cabang Universitas Tekkom se-Indonesia Raya. Yang saya banggakan semua mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tekkom, baik yang hadir di kampus maupun yang online ataupun yang menikmati materi melalui YouTube. Ya, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah hadir di dalam perkuliahan ini. Ya, ini adalah pertemuan ke-6 ya dalam rangka kuliah untuk KIW ya. Di pertemuan 6 ini nanti kita akan membahas tentang daya guna ya. Jadi apa itu daya guna? Mari kita simak bersama-sama. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul share saya? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah. Nah, jadi daya guna di dalam komputer ya, atau dalam penggunaan komputer itu ada istilah daya guna. Apa sih yang disebut dengan daya guna? Ya. Sebentar saya cek dulu. Nah, jadi daya guna itu adalah merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Jadi setelah Anda kemarin dari pertemuan 1 sampai 5 diperkenalkan dengan materi tentang pembahasan baik dari komputer, baik dari manusia dan user yang sekarang ini adalah daya guna. Jadi kalau nanti Anda membuat sebuah aplikasi atau sebuah sistem, itu daya guna ini adalah untuk mengukur sejauh mana aplikasi atau sistem yang Anda buat ini bermanfaat ataupun menyelesaikan permasalahan yang sudah dari awal itu sudah dirumuskan ya. Nah, kemudian untuk ukuran daya guna suatu sistem adalah suatu yang subjektif dan mendasar. Jadi harus dicek ya. Nah, kemudian dari daya guna ini kalau berdasarkan ISO 1998 ini terdiri dari yang pertama efektivitas ya. Jadi apakah aplikasi ini nanti dapat mencakup tentang ketelitian dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan atau bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Yang kedua efisiensi ya, sumber daya pembelajaran dalam hubungannya dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user, efisien ya. Dalam menyelesaikan tugasnya itu tidak berbelit-belit gitu ya. Dan yang ketiga adalah kepuasan. Kepuasan di sini artinya bebas dari ketidaknyamanan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Ya, ini 3 hal mendasar yang akan kita uji ketika sistem kita sudah buat ya. Kemudian mengukur daya guna itu yang pertama ya. Jadi di sini ada beberapa indikator ya. Salah satunya itu antara lain yang pertama pembelajaran atau learnability. Ini sering saya singgung. Aplikasi yang baik itu adalah bisa membuat user itu melakukan pembelajaran dengan sendirinya ya, atau learnability ya. Kemudian efisiensi, kemudian adalah kemampuan mengingat atau memorability. Keempat adalah kadar kesalahan atau errors. Kemudian kepuasan atau satisfaction. Yang keenam itu adalah presentasi atau presentation. Ketujuh adalah susunan layar atau screen layout. Yang kedelapan ada istilah yang digunakan dan perintah yang disediakan oleh sistem. Yang kesembilan ada kemampuan sistem atau system capabilities. Nah, kemudian dari metode pengukuran rekayasa daya guna Anda bisa menggunakan
kurang lebih seperti ini nih ya. Ada contohnya, ini dalam tabel ini menunjukkan bahwa ada kriteria untuk metode pengukuran rekayasa usabilitas ya. Yang pertama, Anda bisa amati waktu untuk menyelesaikan tugas ya. Kemudian berapa persen tugas bisa diselesaikan, berapa persen tugas bisa diselesaikan per unit waktu. Kemudian ada rasio keberhasilan dan kegagalan. Kemudian ada berapa waktu terjadi kesalahan, berapa persen jumlah kesalahan, kemudian berapa jumlah kompetitor dari pedagang yang sama, kemudian ada jumlah perintah yang digunakan, frekuensi help dan dokumentasi digunakan, jumlah komentar dari user yang baik maupun yang tidak, jumlah perulangan perintah-perintah yang error, jumlah run yang berhasil dan yang error, berapa jumlah interface yang menyesatkan user, jumlah fitur yang baik dan yang jelek yang digunakan, kemudian ada jumlah perintah yang tidak pernah digunakan, ada jumlah kelakuan sistem yang tidak diperlukan, jumlah user yang menyukai sistem yang dibuat, kemudian jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, jumlah waktu yang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah, kemudian ada berapa banyak user yang kehilangan kontrol terhadap sistem, dan berapa jumlah user yang puas dan tidak dalam menggunakan sistem. Nah, ini bisa digunakan ya, biasanya kalau di awal-awal ya, sebelum Anda masuk ke dunia pengembangan aplikasi ini, nanti cara seperti ini atau cara untuk mengukur daya guna bisa Anda gunakan pada saat Anda membuat skripsi misalnya ya. Di situ Anda membuat alat ya, di mana skripsi itu dimulai dari melihat permasalahan yang ada ya, dari latar belakangnya, identifikasi masalah dan lain sebagainya. Kemudian setelah proyeknya jadi, alatnya jadi, bisa diukur dengan cara atau metode seperti ini. Nah, kemudian metode pengukuran rekayasa daya guna itu bertujuan untuk yang pertama pembangunan sistem komputer ya, biasanya melibatkan dua proses pengumpulan data. Yang pertama ada pembahasan ya. Jadi untuk membantu dalam membuat keputusan awal atas rekayasa bentuk antarmuka pengguna yang dilakukan pada awal fase. Nah, berikutnya ada pengujian ya. Jadi awal fase itu ada pembahasan, sedangkan pengujian itu adalah setelah proyeknya selesai. Nah, untuk menilai keputusan rekayasa bentuk yang telah dibuat sebagai prototipe sistem ya, serta meningkatkan daya guna sistem dengan mengurangi masalah pada daya guna ya. Yang berikutnya ya, dapat digunakan untuk pembahasan dan pengujian daya guna yang dilakukan dengan benar akan memberi manfaat penghematan biaya pembangunan sistem ya. Yang dimaksudkan di sini kalau sudah dibahas kemudian pengujian ini juga jika dilakukan dengan benar ya, untuk menghindari error dan sistem itu bisa lebih cepat ya jadi gitu. Jadi tidak melalui proses bongkar pasang, kemudian direvisi lagi dan lain sebagainya. Nah, sistem yang mempunyai daya guna tinggi dapat mengurangi biaya pelatihan, kemudian support konsum dan meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, ini ya, apalagi kalau aplikasi atau sistemnya itu mempunyai learnability yang tinggi ya. Jadi ketika orang menggunakan itu bisa dilakukan pembelajaran secara otodidak ya, mungkin dengan cara yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal ya. Anda bisa melakukan tiru, amati dan modifikasi. Amati, tiru dan modifikasi ya. ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi maksudnya begini, ketika Anda membuat aplikasi kayak saya contohkan Gojek dan Grab ya, itu adalah dua aplikasi sejenis ya. Kalau di Indonesia yang muncul pertama adalah Gojek gitu ya.
Mungkin kalau di ASEAN beda lagi ya. Karena Gojek itu kan produk dalam negeri ya. Meskipun kita juga tidak tahu apakah sistemnya itu benar-benar pure dari Gojek ataukah memang meniru dan memodifikasi Grab ya. Karena Grab di ASEAN itu di Singapura, Malaysia, Thailand itu sudah ada juga gitu ya, sudah lama. Nah, kalau misalkan anggaplah di sini Gojek yang meniru gitu ya. Kalau benar-benar berbeda ya toolsnya, misalkan layoutnya, sistemnya, nah itu juga sebenarnya pengguna akan juga malas dalam menggunakan gitu ya. Ya. Atau contohnya kembali misalkan Microsoft Word gitu ya, ada aplikasi serupa gitu. Nah kalau misalkan aplikasi Anda membuat aplikasi sama seperti Microsoft Word gitu, terus benar-benar beda gitu, sedangkan orang-orang itu sudah cenderung banyak yang menggunakan Microsoft Word ya. Itu kalau Anda buat benar-benar beda, entah dari tata letak dan lain sebagainya, itu juga kemudian karena sudah terbiasa dengan Microsoft Word ya, akhirnya aplikasi yang kamu buat juga malah tidak ada yang berminat ya, kecuali kalau ada terobosan baru yang lebih memudahkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu salah satu trik ya, agar pengguna nyaman, karena sudah kadung ya menggunakan aplikasi yang serupa. Kemudian ada domain penerapan sistem ya. Penerimaan suatu sistem dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah penerimaan aspek sosial. Jadi di sini bergantung kepada kepercayaan atau confidence ya, dan kehidupan sosial atau social life dari user. Kemudian ada penerimaan praktek ya, ada yang disebut dengan usefulness atau kegunaannya. Nah, hal ini merujuk kepada sejauh mana suatu sistem mencapai tujuan. Nah, dua kategorinya bisa diukur dari utilitas ya, yang merujuk kepada fungsi sistem, Anda bisa mengamati fungsinya berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian ada usability, yaitu daya guna. Nah, kemudian dari usefulness ini ada juga, atau dari penerimaan praktek ini ada juga yang disebut dengan cost atau biaya. Kemudian relatability atau keandalannya, dan compatibility atau kesesuaian. Nah, beberapa faktor yang menentukan bahwa suatu sistem itu usability atau boleh digunakan, yang pertama adalah efektivitasnya, yaitu ketelitian dan kelengkapan di mana pengguna mencapai goal mereka atau tujuan mereka, atau sudah bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas, misalnya pengen ngeprint ya, dari ketika menggunakan Microsoft Word pengen ngeprint, di situ sudah ada fasilitas, bisa menggunakan dengan cara apapun ya, bisa pakai klik file kemudian print, atau bisa menggunakan shortcut CTRL-P misalkan, ada konektivitas ke printernya dan lain sebagainya tanpa ada masalah gitu ya. Yang kedua, learnabilitas ya, yaitu mudah untuk dipelajari oleh user baru ya. Salah satu pertimbangannya ya pemilihan menu ya. Kemarin di awal kita juga pernah membahas pemilihan menu di pertemuan 5 kalau nggak salah. Di situ menu itu ada macam-macam ya, ada menu roll, ada menu nah, ketika kita memilih menu ya, itu juga kemudian hubungannya dengan learnability ya. Jadi untuk kemarin kan pemilihan penggunaan menu kan salah satunya untuk mengurangi beban pikiran dari audiens atau pengguna atau user ya. Kemudian layout ya, pemilihan icon, nah itu juga dengan icon yang baik ya, misalkan menggunakan icon gambar printer untuk mengeprint, itu juga akan memudahkan dalam mempelajari aplikasi yang kita bangun ya, dengan autodidak misalkan seperti itu. Yang ketiga adalah efisiensi.
ada sensitivitas, penampilan pengguna ahli ya. Kemudian ada memorabilitas, yaitu mudah di dalam menggunakan sistem dan perintah-perintahnya mudah diingat. Yang kelima adalah kesalahan atau error. Di sini kita bisa mengukur tingkat kesalahan yang kecil ya, sampai yang besar. Kemudian ada kepuasan atau satisfaction ya. Jadi bagaimana sistem nyaman digunakan. Kemudian kita ada juga dalam daya guna heuristik, yaitu prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface. Nah, yang disebut dengan user interface itu adalah tampilan aplikasi. Sama kayak yang sedang kita lakukan, ini saya menggunakan PowerPoint ini dalam rangka menginformasikan materi-materi dalam bentuk slide ya. Nah, ini tampilan dari PowerPoint yang sedang saya gunakan ini disebut juga dengan interfacing. Nah, yang pertama ada dialog yang sederhana dan alami, simple and natural dialog. Ini yang kemudian akan mempermudah audiens dalam menggunakan aplikasi. Yang kedua, berbicara dengan bahasa user atau speak the user language. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan. Yang keempat ada konsisten ya. Yang kelima ada sistem timbal balik ya. Konsisten itu penting ya. Jadi misalkan Anda membuat sebuah aplikasi halaman 1 dan yang lainnya itu akan lebih baik jika dibuat dengan tema yang sama, layoutnya yang hampir sama gitu ya. Jadi akan lebih mudah. Kemudian ada sistem timbal balik. Nah, sistem timbal balik ini untuk melihat ya, apakah aplikasi yang digunakan itu sudah berjalan dengan semestinya atau tidak ya. Salah satu contoh sistem timbal balik yang baik itu adalah ketika Anda memesan sebuah produk di online shop ya. Di situ prosesnya harus bisa dilihat dengan baik oleh audiens ya. Misalkan untuk memesan barang ya, ketika sudah diklik pesan, kemudian sistem harus bisa menyimpan proses tersebut ya, dan kemudian dipindahkan ke interface yang lainnya ya. Sehingga apa? Sehingga ketika misalkan pembeli mengklik beli, itu dia tahu bahwa pesanannya hanya sekali gitu ya. Jangan sampai tidak ada feedback, tidak ada proses yang bisa dilihat, sehingga ketika audiens atau user melakukan pembelian, dia tidak tahu feedback yang terjadi. Bisa-bisa dia mengira pembelian gagal atau seperti itu ya. Kemudian dia bisa melakukan klik sampai beberapa kali sehingga ternyata yang tercatat itu pembeliannya banyak sekali. Nah, itu pentingnya feedback ya. Padahal di sistem sudah mencatat, tapi di dalam interface-nya user tidak tahu apakah pembeliannya itu sudah berhasil atau gagal. Sehingga kemudian dia melakukan pembelian lagi. Selama belum ada feedback yang dia tahu, dia akan melakukan pembelian terus. Nah, itu pentingnya untuk sistem timbal balik di dalam user interface ya. Jadi user bisa mengetahui prosesnya berjalan sampai mana. Misalkan gagal ya juga ada pemberitahuan pembelian gagal seperti itu ya. Kalau tidak ada pemberitahuan atau feedback sama sekali ya itu akan merugikan user atau pengguna dan menimbulkan masalah baru. Yang keenam ada yang disebut dengan jalan keluar yang jelas atau clearly marked exit ya. Terutama ketika melakukan kesalahan atau sistemnya error ya, itu harus ada jalan keluar yang jelas. Saya contohkan lagi ketika Anda membeli, kemudian ternyata niatnya beli sekali ya di Shopee atau di online shop yang lain, tapi ternyata salah pencet membeli sampai 3 kali. Nah, itu harus ada jalan keluar yang jelas ya. Ya, kalau di sistem online shop biasanya diberikan fasilitas untuk melakukan penggagalan atau cancel ya. Tapi cancel itu biasanya dikasih waktu ya, misalkan karena itu akan berhubungan dengan proses berikutnya ya. Biasanya kalau ada misalkan 15 menit atau sudah lebih setengah jam itu tidak bisa di cancel ya.
sudah dianggap itu dilakukan dengan kesadaran penuh oleh user ya. Atau seperti apa itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada jalan pintas atau shortcut. Nah ini shortcut ini dalam rangka untuk mengurangi beban ingatan ya, atau melakukan efisiensi waktu ya. Adanya shortcut itu bisa misalkan kayak ngeprint ya, itu pakainya CTRL-P gitu. Nah itulah kenapa kalau kita melakukan copy paste ya, paste itu bukan Ctrl P, tapi kenapa Ctrl V untuk paste, karena P itu akan lebih cocok digunakan untuk print ya, jadi CTRL-P ya. Ya, jadi antara print sama paste ya itu duluan dipakai, P itu dipakai untuk print ya, sehingga kalau kita mau copy paste CTRL-C, CTRL-V gitu. Nah ini shortcut untuk mempermudah dan efisiensi. Berikutnya ada pesan-pesan kesalahan yang baik. Adanya pesan kesalahan ya ketika melakukan input. Kemudian ada mencegah kesalahan atau prevent error. Itu biasanya dilakukan untuk dituliskan di, contohnya ketika mengisi form gitu ya, untuk menanggulangi error. Misalkan di situ hanya bisa mengirim file foto ya, ditulisi di bawahnya di dalam formulir hanya dapat mengunggah file berupa PNG ataupun JPEG gitu. Kemudian ada bantuan dan dokumentasi. Help dan dokumentasi ini untuk memberikan edukasi ya, ataupun misalkan melakukan kesalahan ya, seperti tutorial ataupun yang lainnya. Ya ini yang disebut dengan dialog yang sederhana dan alami ya. User interface harus meringkas mungkin dan bersifat natural ya. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Setiap ciri atau elemen baru yang ditambahkan berarti suatu masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. Nah ini saya contohkan ketika di Siakat ya. Di Siakat itu kalau di dosen ketika harus menginput link untuk YouTube ya, itu tuh ketika linknya sudah pernah digunakan itu juga akan ada peringatan, mohon maaf untuk link video sudah pernah digunakan ya. Jadi jelas ya. Kemudian dosen mungkin melakukan lupa ataupun yang lainnya, kemudian link bisa diperbarui. Terus misalkan ada ternyata link videonya diambilkan dari video orang lain, itu juga nggak bisa ya. Di dalam linknya Siakat, dosen ketika mau mempublish materi misalkan pertemuan ke-6 ini, itu harus dari link YouTube akun saya ya. Nah di situ peringatannya sangat jelas yang dia ada di Siakat ya. Sehingga ketika ada peringatan seperti itu, tahu harus melakukan apa ya terhadap kesalahan yang dia perbuat gitu. Kemudian pendekatan yang harus digunakan hanya menampilkan perintah yang diperlukan, memperhatikan bentuk elemen grafik user, biasanya mouse-nya berpindah ataupun ada tanda merah yang keluar atau teks merah yang keluar seperti itu ya. Berikutnya dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami ya. Perintah-perintah yang berorientasi mesin mestinya tidak digunakan. Ini saya lanjutkan cepat aja ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi beban ingatan pengguna ya. User harusnya tidak dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Nah ini yang paling penting ini. Sebisa mungkin kita harus memberikan sistem yang gampang digunakan gitu ya. Sebagai contoh, penggunaan menu dapat mengurangi beban user dibandingkan dengan penggunaan perintah baris. Aplikasi yang menggunakan menu lebih memuaskan dan fleksibel. Dalam kasus-kasus tertentu, format perintah perlu disampaikan dengan jelas, misalnya perintah DOS untuk menghapus dengan del dan membuat duplikasi dengan perintah copy. Kemudian konsisten ya. Ciri-ciri konsisten adalah dapat menghindarkan user dari rasa was-was atau ragu-ragu di saat menggunakan suatu perintah ataupun fungsi. Nah ini konsistensi ya. Contohnya ketika menggunakan shortcut ya. Kalau Ctrl P ya berarti untuk print semuanya gitu.
Jangan sampai nanti kita membuat CTRLP itu di dalam aplikasi kita yaitu dengan fungsi yang lainnya. Nah, itu berarti tidak konsisten gitu. Misalkan ya, sistem seharusnya memberitahu pengguna, ini ada sistem timbal balik tadi yang sudah saya terangkan ya. Sistem seharusnya memberitahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku ya, atau status dari sistem menunggu input dari pengguna, proses input, menampilkan output dan sebagainya. Jangka waktu suatu umpan balik bergantung pada kondisi dan fungsi yang memerlukannya. Dalam fungsi dan operasi, user interface juga akan memberitahu status suatu sistem jika terjadi kerusakan. Nah ini contohnya. Kemudian jalan keluar yang jelas, adanya jalan keluar ya. Sistem seharusnya dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terperangkap dalam. Nah kalau di komputer ada namanya recycle bin ya. Recycle bin itu di HP juga ada ya, di smartphone. Jadi itu untuk mengantisipasi jika Anda telah menghapus sebuah folder atau file, kemudian Anda bisa mencarinya terlebih dahulu di recycle bin. Ini salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu salah menghapus gitu ya. Kemudian jalan pintas ini adalah shortcut, kita bisa membuatnya misalkan bisa menambahkannya dan lain sebagainya. Nah ini pesan kesalahan yang baik. Ini contohnya ketika misalkan menggunakan ini Google kita salah nulis tuh beasiswa, terus kemudian dari sistem itu bisa menganalisa mungkin yang Anda maksud adalah beasiswa dan lain sebagainya. Mencegah kesalahan ya, rekayasa interface yang baik seharusnya mampu membuat user